Permukaan bumi kita ini nggak diem aja loh. Dia itu kayak puzzle raksasa yang kepingan-kepingannya gerak terus, namanya lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini gerak terus pelan banget sih, gara-gara panas dari dalam bumi. Proses ini namanya pergeseran benua. Gara-gara inilah lautan dan benua kita bentuknya kayak sekarang. Tapi butuh waktu lama banget. Benua-benua itu numpang di atas lempeng ini. Kadang tabrakan jadi gunung, kadang pisah jadi lautan baru. Gondwana, benua super gede di selatan itu, juga terbentuk gara-gara kekuatan alam yang dahsyat ini. Kira-kira 180 juta tahun yang lalu, benua super Gondwana mulai retak dan pecah. Daratan yang nantinya jadi Afrika sama Amerika Selatan mulai gerak ke utara. Terus, India mulai jalan ke arah Asia, dan Australia bareng Antartika juga mulai misah. Antartika yang sempat nyambung sama Australia, mulai deh pelan-pelan jalan ke kutub selatan. Nggak bisa dihentiin. Perjalanannya nggak cepet, tapi pelan-pelan selama puluhan juta tahun. Kayak tarian benua yang gerakannya lambat banget di muka bumi. Makin Antartika geser ke selatan, nasibnya mulai berubah drastis. Posisinya yang baru di kutub bikin dia dapet sinar matahari jadi dikit banget. Apalagi pas musim dingin yang panjang. Yang penting nih, pas dia pisah dari Australia terus dari Amerika Selatan, Antartika jadi sendirian, terisolasi. Karena sendirian itu, terbentuklah arus lingkar Antartika. Arus laut kuat yang muter ngelilingin benua itu searah jarum jam. Arus ini kayak tembok panas, ngehalangin air laut yang lebih hangat dari daerah tengah buat nyampe ke Antartika. Jadinya Antartika kejebak jadi dingin terus. Awalnya sih dinginnya pelan-pelan, suhunya mulai turun, cuaca yang tadinya enak jadi mulai ada musim-musimnya, terus jadi dingin kayak di dekat kutub. Salju di dataran tinggi mulai nggak hilang-hilang walaupun musim panas, nggak mencair semua. Tahun demi tahun, abad demi abad, saljunya numpuk terus, jadi padat gara-gara beratnya sendiri. Salju yang padat ini berubah jadi es gletser yang tebal. Pelan tapi pasti, lapisan es pertama mulai terbentuk. Awalnya di daerah gunung-gunung, terus nyebar kemana-mana. Nah, inilah awal mula lahirnya benua beku yang kita kenal sekarang. Nah, kenapa sih Antartika tetap aja dingin membeku kayak sekarang? Ya, yang paling utama sih, gara-gara letaknya di kutub selatan. Daerah kutub itu, dapat sinar mataharinya miring banget. Jadi tenaga mataharinya nyebar ke area yang lebih luas dan gak terlalu kuat. Selama 6 bulan dalam setahun, kutub selatan itu miring ngejauhin matahari. Jadi deh, musim dinginnya panjang, gelap, dan dinginnya bukan main. Faktor-faktor dari langit inilah yang jadi dasar kenapa di sana dingin banget. Emang udah dari sananya lebih dingin dari hampir semua tempat di bumi. Poin-poin ngomong nih. Terus lagi, lapisan esnya yang gede banget itu juga penting buat ngejaga dinginnya. Es itu mantulin cahaya banget, kayak cermin raksasa. Sekitar 80% sinar matahari yang kena lapisan es Antartika langsung dipantulin lagi keluar angkasa. Kejadian ini namanya efek albedo. Bikin benuanya nggak bisa nyerap banyak panas matahari. Jadi ya dingin terus deh. Tebelnya es itu rata-rata lebih dari 2 km. Juga jadi kayak selimut yang bikin tanah di bawahnya tetap dingin banget. Arus lingkar Antartika yang bikin dia sendirian itu juga masih kerja, ngejauhin air laut yang lebih anget. Wilayah es yang luas banget ini bukan cuma tempat kosong yang gersang, tapi bagian penting banget buat sistem bumi kita. Lapisan es Antartika itu kayak termostat raksasa, ngatur pola cuaca dunia dan arus laut. Air dingin dan padat yang terbentuk di sekitar Antartika itu tenggelam terus ngedorong perputaran air laut di bagian dalam, bawa panas dan makanan ke seluruh dunia. Selain itu, inti es yang dibor dari dalam lapisan es itu ada gelembung udara yang kejebak. Ini kayak arsip super berharga soal kondisi udara zaman dulu, termasuk kadar gas rumah kaca dari ratusan ribu tahun yang lalu. Masa depan Antartika ini jadi urusan semua orang di dunia. Karena planet kita makin panas gara-gara ulah manusia, lapisan es Antartika mulai nunjukin tanda-tanda perubahan. Beberapa gletsernya makin cepat ngalir ke laut. Kalau sebagian kecil aja dari es ini mencair, akibatnya bisa parah banget buat permukaan air laut di seluruh dunia. Ngejaga lingkungan yang masih asli dan penting. Ini bukan cuma soal ngelestariin keindahan dan hewan-hewannya yang unik, tapi juga soal ngejaga bagian penting dari sistem iklim planet kita, yang kalau stabil, bagus buat masa depan kita dan kehidupan di seluruh bumi.